Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto blak-blakan mengakui ada berbagai negara termasuk Singapura yang tidak suka Indonesia masuk ke semua organisasi perdagangan bebas seperti OECD, CPTPP, dan juga berbagai organisasi lainnya. Dan kita juga dalam CPTPP, walaupun CPTPP kita agak ketinggalan dibandingkan Singapura, Malaysia, Vietnam, tapi kita juga sedang masuk. Dan tentu Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Selama puluhan tahun, hubungan Indonesia dan Singapura selalu dibungkus dengan senyum, dengan bahasa yang halus, dengan narasi persahabatan yang terdengar indah di telinga. Tetangga dekat, mitra strategis, sahabat ekonomi, simbol stabilitas Asia Tenggara. Setiap kali kamera menyala, para pejabat berdiri berdampingan, berjabat tangan, saling memuji, seolah tidak pernah ada masalah apapun di antara dua negara ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang sabar, negara yang berhati-hati dalam langkah, negara yang sangat menjaga perasaan pihak lain. Kita dibesarkan dengan satu doktrin lama yang diwariskan dari generasi ke generasi, bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Maka diplomasi Indonesia selalu identik dengan senyum, dengan kesantunan, dengan kesabaran tanpa batas. Namun sejarah mencatat, pada tanggal 13 Januari 2026, ada satu momen yang membuat udara Asia Tenggara terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam era modern, seorang pejabat tinggi Indonesia berdiri di depan publik dan berbicara tanpa basa-basi, tanpa bahasa berlapis, tanpa sindiran harus. Dalam sebuah forum nasional, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengucapkan satu kalimat yang langsung membuat banyak telinga panas. Dengan suara tenang, tanpa emosi berlebihan, ia mengatakan bahwa Singapura tidak suka-suka saja ketika Indonesia masuk ke seluruh skema perdagangan bebas dan ada upaya-upaya untuk mengganggu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya menghantam keras. Itu bukan sekadar keluhan, bukan curhat pejabat yang lelah. Itu adalah tuduhan terbuka. Itu adalah sinyal bahwa Jakarta tidak lagi mau diam. Untuk pertama kalinya, Indonesia secara terang-terangan menunjuk satu negara dan berkata, "Kami tahu apa yang kalian lakukan." Puluhan tahun tradisi diplomasi senyap runtuh dalam satu kalimat. Tidak ada lagi bahasa diplomatik yang dibungkus rapi, yang tersisa hanya kejujuran yang tajam dan menyakitkan. Reaksi pun langsung terasa. Media Singapura bergerak cepat. Judul-judul berita dibuat seolah semuanya baik-baik saja. Narasi ditata agar publik tidak panik, seolah tidak ada konflik, seolah tidak ada masalah. Namun kegelisahan tidak bisa disembunyikan. Di balik layar, para analis sibuk membaca situasi. Para pebisnis mulai berhitung ulang, para diplomat mulai berhati-hati dalam setiap langkah. Sementara itu, di Indonesia, media sosial meledak. Banyak orang merasa bahwa pernyataan itu hanya mengucapkan keras-keras apa yang selama ini dibisikkan di warung kopi, di grup WhatsApp, dan di forum-forum diskusi. Bahwa selama ini Indonesia terlalu sering ditempatkan sebagai sapi perah. Untuk memahami kenapa pernyataan ini begitu mengagetkan, kita harus mundur ke belakang, menelusuri sejarah panjang hubungan dua negara ini. Selama bertahun-tahun, Singapura diposisikan sebagai etalase Asia Tenggara. Negara kecil yang rapi, tertib, modern, efisien, dan terlihat sempurna. Dunia melihatnya sebagai contoh keberhasilan. Namun sejarah tidak bisa dibohongi. Kita masih ingat bagaimana puluhan tahun perjanjian ekstradisi tersandara. Koruptor-koruptor Indonesia mencuri uang rakyat lalu kabur ke sana. Mereka hidup mewah, membeli properti, menikmati hasil jarahan. Sementara rakyat di tanah air menderita. Perjanjian ekstradisi dinegosiasikan tanpa ujung, ditunda, diputar, diperlambat. Sementara uang haram terus berputar di sistem perbankan mereka. Masalahnya bukan hanya hukum, masalahnya adalah struktur ekonomi. Selama puluhan tahun, Singapura hidup nyaman sebagai perantara. Mereka bukan produsen besar, bukan pasar besar, tapi mereka menguasai satu posisi vital, menjadi penjaga gerbang perdagangan Asia Tenggara. Hampir semua jalur logistik utama harus melewati pelabuhan mereka. Jika Indonesia ingin mengirim kopi dari Lampung ke Eropa, kapal harus singgah di Singapura, bongkar muat di sana, bayar jasa di sana.
baru kemudian barang dikirim lagi. Setiap kontainer yang lewat, setiap kapal yang singgah, adalah uang yang mengalir ke kas mereka. Tanpa disadari, hampir 30% biaya logistik nasional Indonesia habis hanya untuk membayar tol kepada tetangga sendiri. Selama ini sistem itu dianggap normal, bahkan dianggap tak terhindarkan. Kita menerima ketergantungan itu sebagai takdir. Namun situasi berubah cepat. Dalam setahun terakhir, Indonesia mulai bermain cerdas. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak pamer, pemerintah memperkuat pelabuhan strategis. Tanjung Priok diperluas dan dimodernisasi. Tanjung Perak ditingkatkan kapasitasnya. Patimban dibangun sebagai simpul baru. Peralatan diperbarui, sistem digital diperbaiki, pelayanan dipercepat. Semua dilakukan diam-diam. Hasilnya mulai terlihat. Kapal-kapal raksasa dari Eropa, Amerika, dan Cina kini bisa sandar langsung di pelabuhan Indonesia. Sistem direct call berjalan. Tidak perlu lagi mampir Singapura. Ini bukan sekadar perubahan teknis, ini perubahan paradigma. Indonesia tidak lagi bergantung, Indonesia mulai melangkah sendiri. Di saat yang sama, pemerintah mempercepat perjanjian dagang internasional. Negosiasi dengan Uni Eropa dikebut, pendaftaran ke CPTPP dilakukan, proses menuju ESCD terus berjalan. Artinya sederhana, barang Indonesia bisa langsung masuk pasar global. Investor bisa langsung datang ke Jakarta, ke Surabaya, ke Batang, tanpa harus parkir dulu di Marina Bay. Dampaknya nyata. Pabrik baterai tumbuh. Industri mobil listrik berkembang. Pabrik kaca, sepatu, dan elektronik bermunculan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Investasi yang dulu hanya transit di Singapura, kini benar-benar mendarat di Indonesia. Dan disinilah kepanikan itu bermula. Singapura sadar, jika Indonesia benar-benar menjadi pemain dunia, maka fungsi mereka sebagai perantara akan perlahan menghilang. Mesin uang lama mereka akan mati pelan-pelan. Namun, uang bukan satu-satunya masalah. Ada satu ancaman yang jauh lebih mematikan, yaitu manusia. Data tahun 2025 dan 2026 membuka borok yang selama ini ditutupi. Singapura kekurangan tenaga kerja. Mayoritas perusahaan kesulitan mencari pegawai. Penduduk menua, angka kelahiran jatuh. Biaya hidup meroket. Anak muda enggan punya anak. Keluarga kecil menjadi norma. Inilah musim dingin demografi. Gedung-gedung tinggi berdiri megah. Server beroperasi dingin. Tapi kursi-kursi kosong. Tidak ada cukup manusia untuk menggerakkan mesin ekonomi. Dalam kondisi inilah, strategi baru dijalankan. Operasi senyap dimulai. Perburuan otak dimulai. Agen-agen pencari bakat bergerilya di kampus terbaik Indonesia. ITB, UI, UGM, ITS, Undip, UNER. Menjelang wisuda, tawaran datang. Beasiswa gratis. Gaji puluhan juta, apartemen, visa mudah, jalur karir cepat. Bagi anak muda 22 tahun, ini terdengar seperti mimpi. Hidup nyaman, gaji besar, lingkungan bersih. Tapi dampaknya bagi Indonesia sangat berbahaya. Jika dalam 10 tahun, insinyur terbaik pergi, dokter terbaik pindah, ahli teknologi hengkang, maka Indonesia kehilangan masa depan. Kita akan terjebak sebagai negara buruh. Kita membangun pabrik, tapi tidak menguasai teknologi. Kita memproduksi barang, tapi tidak mengendalikan sistem. Kita menjadi pekerja di negeri sendiri. Namun, Indonesia tidak sepenuhnya lemah. Ada bukti bahwa kekuatan domestik kita jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Dunia sering membandingkan Grab dan GoTo. Di atas kertas, Grab terlihat global. Tapi akarnya rapuh. Mereka membakar uang untuk bertahan. GoTo lahir dari jalanan, dari ojek pangkalan, dari warung kecil, dari denyut ekonomi rakyat. Jutaan orang hidup darinya. Begitu juga JNT, lahir dari gudang kecil, kini menjelajah Asia dan Timur Tengah. Ini bukan kebetulan, ini bukti. Dalam geopolitik global,
Singapura adalah bidak strategis. Indonesia adalah papan permainannya. Amerika melihat Indonesia sebagai masa depan. Cina juga. Eropa juga. Pasar 5 juta orang tidak cukup. 280 juta orang adalah magnet. Siapa yang menguasai Indonesia, menguasai Asia Tenggara. Inilah yang membuat Singapura gelisah. Pernyataan Airlangga bukan awal konflik. Itu tanda bahwa Indonesia sudah sadar. Gangguan yang terjadi adalah reaksi panik. Reaksi negara yang takut kehilangan peran. Perang dagang telah dimulai. Perang rebutan manusia sedang berlangsung. Dan kini, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Apakah kita akan kembali diam dan tersenyum, membiarkan masa depan kita ditentukan orang lain? Atau kita akan berdiri, percaya diri, membangun kekuatan sendiri? Karena pada akhirnya, ini bukan tentang Singapura. Ini tentang kita. Tentang apakah bangsa ini mau menjadi pemain utama, atau selamanya hanya menjadi penonton di panggung dunia.